Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan belajarnya harus semangat. Karena bagi pelajar waktu itu adalah ilmu. Oke. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai alat bersuci dengan benda cair. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai alat bersuci menggunakan benda padat. Pernahkah kita mengalami setelah buang air kecil maupun besar di tempat tertentu ternyata tidak ditemukan air untuk mensucikannya? Ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain yang gersang, terkadang kita tidak menemukan air untuk bersuci. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas benda apa saja yang dapat kita gunakan ketika kita tidak menemukan air untuk bersuci. Sekarang mari kita ikuti pembahasan ini. Selain benda cair, benda yang dapat digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas adalah benda padat. Benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain tanah atau debu, batu, kertas, daun, bata merah, pecahan genting, dan lain sebagainya. Syarat benda padat yang dapat digunakan dalam bersuci ada dua. Yang pertama, kasar, sehingga bisa membersihkan. Yang kedua, benda tersebut harus dalam keadaan suci. Itu tadi materi tentang benda padat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Sekarang kita akan melanjutkan dengan materi macam-macam najis dan tata cara toharahnya. Najis dari segi bahasa mempunyai arti kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Menurut istilah syara', najis yaitu kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Sehingga najis tersebut wajib dihilangkan dan dibersihkan. Dalam agama Islam, najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhalazah, najis mukhafafah, dan najis mutawasitah. Sekarang simak video macam-macam najis dan tata cara membersihkannya. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughaladzah. Najis ringan. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali.
Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Alhamdulillah, selesai materi kita. Sekarang kita sudah tahu kan tentang apa itu najis muhalazah, najis muhafafah, dan najis mutawasitah. Semoga bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Materi ulangannya adalah alat bersuci, macam-macam air, macam-macam najis, dan tata cara taharahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.